Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku semua, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini di majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, khususnya ilmu syariah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan dia menuju surga. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berada di majlis seperti ini, maka perbaiki niat kita agar niat kita selalu ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar niat kita senantiasa ikhlas untuk mendapatkan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu syariah, ilmu agama itu dikatakan bermanfaat apabila kita pertama memahaminya dengan benar, kemudian yang kedua diamalkan. Di ilmu syariah itu amat berbeda dengan ilmu umum. Kalau kita belajar ilmu umum kemudian tidak dipraktekkan, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita belajar ilmu agama kemudian kita meninggalkannya, melupakannya, maka itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mempelajari ilmu syariah, yang diutamakan bukan banyak-banyaknya. Oh, saya lebih banyak tahu ini, oh saya lebih banyak hafal ini, dan seterusnya. Walaupun itu juga sebuah keutamaan, ya. Kita hafal banyak ayat-ayat Allah, hafal banyak hadis-hadis Nabi, mengerti ilmu ini, ilmu itu keutamaan. Tapi bukan yang paling utama. Karena yang paling utama adalah mengamalkan ilmu tadi. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana misalnya seorang sahabat itu Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang bagaimana para sahabat Nabi itu belajar agama. Maka beliau mengatakan, kami tidaklah mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW kecuali 10 ayat. Kemudian dari 10 ayat itu kami berusaha memahami maknanya, tafsirnya dengan benar. Setelah itu kami amalkan. Baru kemudian nambah lagi. Nah, begitu cara para sahabat di dalam belajar agama dengan Nabi SAW, dan itu harus kita contoh. Mengapa ini perlu saya tekankan di awal pengajian kita sore ini? Karena banyak di antara kaum muslimin salah kaprah di dalam belajar agama. Banyak di antara kita belajar agama itu lebih cenderung sebagai pengetahuan, lebih cenderung untuk mengejar nilai akademik. Maka percuma kalau misalnya seseorang belajar misalnya di sebuah sekolah agama, dia mendapatkan nilai 9 tapi akhlaknya buruk, itu salah gurunya yang memberi nilai. Ya. Seseorang dikatakan alim apabila dia memang kokoh di dalam ilmu agama itu, kemudian juga mengamalkan, itu namanya alim. Maka kalau kita membaca biografi para ulama, maka rata-rata orang-orang sesudahnya, setelah beliau wafat kemudian ditulis biografinya, mengatakan mereka adalah orang-orang yang juga berilmu, mapan, kokoh dalam ilmunya, kemudian mengamalkan ilmunya. Ketika mereka berbicara tentang masalah akidah, masalah tauhid, mereka menjadi contoh dalam itu. Ketika beliau-beliau berbicara tentang masalah salat, maka mereka juga menjadi contoh dalam masalah itu, dan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka setiap kali kita hadir di dalam majelis ilmu, majelis seperti ini, maka luruskan niat itu, yaitu dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun singkat, walaupun sedikit atau tak banyak yang bisa kita dapatkan dari sebuah majelis ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sore ini merupakan kesempatan yang berbahagia bagi saya secara khusus bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudari di tempat ini, di Pondok Quran Uwais Al-Qarni. Walaupun secara pribadi saya sudah beberapa kali ke sini, tapi secara resmi duduk di majelis ilmu ini baru sekali ini, baru sekali ini. Dan walaupun juga secara legal saya sebagai pembina di sini, karena ini kan di bawah yayasan Khairul Ummah, ya, Khairul Ummah. Ini sekaligus perkenalan untuk Bapak Ibu, terutama tetangga yang di sini, ya. Ini baru pertama. Yang mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik bagi kita semua. Apa yang kita lakukan di sini bisalah menjadi sebuah bagian dari sesuatu yang besar, yaitu ad-da'wah ilallah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sore ini
saya ingin menyampaikan sebuah judul atau tema kajian yang menurut saya sangat penting, yaitu terkait masalah al-haya, masalah sifat malu. Masalah sifat malu, yang mana tema ini saya ambil dari salah satu bab di dalam kitab yang mulia yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin, yang mana dalam salah satu babnya beliau menulis tentang permasalahan al-haya, masalah malu. Ketika kita berbicara masalah sifat malu, maka mungkin ada beberapa yang terbetik di pemikiran kita. Ada yang malu yang sifatnya baik, ya. Malu berbuat buruk, malu mendolimi orang, malu merusak fasilitas umum dan seterusnya. Ada juga yang mungkin terbetik di benak kita, malu yang buruk. Saya malu untuk apa? Pergi mengerjakan hal yang baik, sebenarnya malu pergi ke masjid. Ya, nanti dikatain orang so alim, ya kan? Malu untuk apa? Belajar agama, padahal dia belum bisa misalnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mendengarkan dari kitab para ulama terkait masalah malu ini, kita mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah malu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di awal bab ini menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Di Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya suatu hari Rasulullah melewati sahabat Ansor yang sedang memberikan nasihat kepada saudaranya terkait masalah malu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, da'hu fa inal haya'a minal iman. Biarkan dia, artinya biarkan dia memberi nasihat seperti itu kepada saudaranya. Karena al-haya minal iman. Karena sifat malu itu bagian dari iman. Ya, al-haya minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah ada pada seseorang kecuali hanya akan menjadikan kebaikan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu atau al-haya'u kullu khair. Sifat malu itu baik semuanya. Nah, oleh karena itu dari hadis-hadis yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi, bisa kita pahami bahwa pada dasarnya sifat malu itu baik semua.
Karena Nabi dengan tegas mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu semuanya itu baik. Sifat malu itu semuanya baik. Maka oleh karena itu kita perlu mengetahui definisi atau pengertian dari malu yang benar. Sehingga kita bisa memahami dengan baik apa itu malu. Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menerangkan masalah al-haya ini, beliau mengatakan al-haya sifatun fin nafsi tahmilul insan ala fi'li ma yajmal wa yazin wa tarku ma yadnah wa yashin. Malu itu adalah sifat seseorang ya, atau sifat yang mengantarkan seseorang untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Saya ulangi ya. Malu itu adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan apa? Keburukan. Sifat yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Oleh karena itu, seseorang yang pemalu, seseorang yang punya sifat malu, ketika dia melakukan perbuatan haram, dia malu. Seorang pemalu ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar etika, karena etika atau adat yang baik itu belum tentu haram ya. Contoh misalnya yang bagian dari adat yang baik atau etika, itu misalnya di suatu tempat, ya saya contohkan, di suatu tempat adatnya itu adalah gotong royong. Seseorang apabila dia meninggalkan gotong royong, berdosa enggak? Ya enggak, dia enggak haram gitu. Akan tetapi secara etika, secara adab, secara adat setempat, orang ini kurang beradat, tidak beradat, tidak etis dia. Atau misalnya adat atau etika di suatu tempat, kalau misalnya dia lewat, apalagi di depan orang banyak, apalagi mereka orang tua, mesti menyapa dengan baik. Agak mengangguk dan sebagainya. Ketika misalnya dia lewat begitu saja, maka mungkin secara tidak haram, tapi tidak etis, tidak beradat. Nah, seorang yang punya sifat malu, dia akan meninggalkan yang seperti itu, meninggalkan perkara-perkara yang secara etika, secara adat itu tidak boleh. Dan seorang yang punya sifat malu, dia akan merasa malu kalau seandainya dia meninggalkan tanggung jawab. Itu malu dia. Misalnya seorang kepala keluarga yang seharusnya dia mencari nafkah, ya, mampu mendidik anak dan istrinya, kemudian dia kurang dalam hal itu, dia malu. Atau misalnya seorang ibu rumah tangga, ya, seorang istri, seorang ibu yang seharusnya dia bisa mengelola rumahnya dengan baik, tapi justru rumahnya itu berantakan, ya kan? Tidak nyaman bagi suami dan anaknya, dia malu. Dia malu.
Walaupun sebenarnya kalau dikaji mungkin hal itu tidak sampai tataran haram misalnya itu. Tapi karena itu bagian dari tanggung jawab dia, ketika kurang dalam masalah tanggung jawabnya dia malu. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair ini. Atau al-haya'u minal iman. Yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Baik buruk dari tinjauan syariah agama maupun buruk dari tinjauan apa? Etika, adat, kebiasaan. Nah, ini apa? Sifat malu yang dimaksud. Nah, setelah kita memahami tentang definisi pengertian dari al-haya, malu ini, dan juga bagaimana pentingnya atau betapa pentingnya malu ini, bahkan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Maka sudah seharusnya bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir dan juga kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk menghiasi dirinya dengan sifat malu. Menjalani kehidupannya, kesehariannya dengan penuh rasa malu. Karena itu adalah sifat yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi itu adalah orang yang pemalu, lebih malu dibandingkan gadis. Al-adra itu artinya adalah perempuan yang belum menikah. Nabi itu padahal beliau ini adalah tokoh tokoh agama, tokoh masyarakat bangsawan, pemimpin nomor 1 kaum muslimin, atau kepala negara, panglima perang. Bayangin nih, semua ada sama beliau. Tapi beliau itu dalam kesehariannya orangnya itu pemalu. Pemalu. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri memisalkan rasa malu beliau itu lebih malu dibandingkan para gadis. Tapi gadis zaman dulu ya. Jadi Bapak Ibu kalau berbicara masalah adra, gadis, maka acuannya itu gadis di zaman Nabi. Jangan para gadis zaman sekarang. Terus terang saya katakan, gadis di zaman sekarang banyak yang tak tahu malu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga pengaruh internet yang dahsyat. Apalagi kalau kita misalnya buka itu aplikasi TikTok misalnya gitu. Nah, itu aja kerjaannya sekarang gadis-gadis sekarang. Saya tidak ada aplikasi itu, tapi katanya begitu. Karena saya pun kan punya murid-murid yang sudah gadis-gadis yang SMP, SMA. Itu salah satu yang menjadi kendala di level SMP, SMA itu sekarang itu.
ngajari anak-anak gadis ini bagaimana malu ini. Karena rasa malunya itu sudah berkurang jauh zaman sekarang para gadis nih. Karena kalau gadis zaman dulu memang mereka terbiasa di rumah. Kemudian terbiasa tidak bergaul bebas dengan lawan jenis, dengan laki-laki. Sehingga malu. Kalau ketemu laki-laki ya malu. Kalau sekarang nggak malu-maluin. Itu. Gimana anda tiap harinya seperti itu? Campur baur. Antum tahu sendiri kalau di internet. Bebas berekspresi. Sebebas-bebasnya. Selama itu tidak melanggar undang-undang ITE. Sudah selesai. Bebas. La haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membaca hadis tentang al-adra, ya, para al-adra itu adalah gadis. Itu jangan bapak ibu terbayang gadis zaman sekarang, gitu loh. Karena kalau kalian itu nanti nggak akan cocok, gitu loh. Ketika kita mengatakan Nabi itu lebih malu daripada para gadisnya. Gadis sekarang tentu nggak bisa dijadikan patokan. Yang menjadi patokan adalah gadis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu terutama yang memiliki anak-anak perempuan, apalagi yang sudah gadis, atau ada gadis yang hadir di sini, ya, bahwa di dalam agama kita, ya, seorang gadis itu, ya, itu wajarnya itu pemalu. Menjaga diri dengan baik, ya. Mulai dari penampilannya, tutur katanya, pergaulannya, itu betul-betul terjaga. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Nabi itu lebih malu dari itu. Ya. Bapak Ibu bayangkan itu. Nabi tokoh nomor 1 di zaman itu, ya. Kesehariannya itu lebih malu dari seorang gadis. Lebih pemalu. Ketika beliau berjalan, ya, itu nggak dongak begini. Ini aku, pemimpin nomor 1. Gitu. Ini kadang di zaman sekarang masih kaya sedikit, jabatannya baru sedikit, nah, sudah membusungkan dada kalau jalan itu, dongak. Gitu. Tak usah saya sebutin satu-satu namanya. Nanti saya kena undang-undang pula nanti ya. Nah, tapi banyak orang yang seperti itu, baru dapat kekayaan sedikit, baru dapat kedudukan yang sedikit di masyarakat. Nah, itu udah gaya jalannya udah beda. Ya, yang biasanya kelemar itu, udah, digagah-gagahin itu. Kalau perlu bawa pengawal. Itu. Beda. Nabi enggak seperti itu. Makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kalau seandainya beliau itu enggak suka pada sesuatu, maka kami itu cukup tahu dari perubahan wajah beliau. Jadi kalau beliau nggak suka, nggak langsung spontan, nggak begitu beliau itu. Apa kau? Oh, nggak begitu.
Kadang kan kita begitu Pak Bu. Misalnya kita ini yang laki-laki ini lagi capek-capek dari rumah kan, pulang. Rumah berantakan, istri kacau balau, langsung marah. Apa pula kerja kau di rumah ini? Nah, pokoknya udah ini ngomongnya udah macam-macam. Ya, yang ibu-ibu, yang mama juga begitu sebaliknya. Suaminya baru datang, nggak bawa duit. Itu udah langsung ngomel-ngomel sebagainya gitu. Nabi nggak begitu. Ketika ada sesuatu yang misalnya beliau nggak suka, beliau itu tenang orangnya. Umumnya beliau apa? Cukup dengan apa? Ada perubahan wajah di beliau. Kalau marah misalnya nampak wajah beliau memerah. Atau kalau misalnya nggak suka, misalnya beliau hanya memalingkan muka itu. Nggak mau nanggepin. Seperti misalnya ketika beliau datang ke rumah, ternyata nggak ada makanan. Ya sudah, beliau apa? Tenang aja gitu. Paling hanya ngomong apa? Ni'mal udum al-khol. Sebaik-baik lauk pauk itu ada cuka. Jangan pula ini jadikan dalil gitu. Apalagi ibu-ibu misalnya malas masak kan Nabi mengatakan sebaik lauk itu cuka, yang makan cuka itu aja. Padahal Nabi itu kan sebenarnya saking malunya, pemalunya beliau nggak mau nyakiti apa istri beliau gitu. Udah nggak ada apa-apa, udah gitu aja lah. Atau di lain kesempatan ketika nggak ada masak, ya udah saya puasa lah gitu. Puasa sunnah. Kalau sunnah itu yang penting sebelum masuk duhur kan boleh. Dengan catatan belum makan sama sekali ya. Tapi kalau sudah makan lontong di pagi hari sama aja, itu bukan puasa namanya itu. Tapi begitulah beliau. Bahkan tidak hanya dalam urusan rumah tangga, bahkan dalam urusan negara, urusan hukum pidana bahkan. Kita lihat misalnya ketika salah seorang sahabat Nabi yaitu Ma'is bin Malik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, wahai Nabi, saya berzina ini. Ada orang zaman sekarang ngaku itu. Karena dia akan kalau dia belum menikah, dia akan dicambuk 100 kali. Kalau dia misalnya sudah menikah, akan dirajam. Kalau belum menikah, dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun. Ada 2 hukumannya. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai meninggal. Ada nggak kira-kira orang sekarang kayak gitu? Ngaku kalau salah itu. Padahal dia akan berhadapan dengan hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu. Jarang kayak gitu. Kalau zaman sekarang orangnya kalau bisa itu lepas dari hukuman. Subhanallah. Makanya kita nggak bisa mengatakan para sahabat itu laki-laki, kita laki-laki. Ya, sama laki-laki tapi beda level. Sama laki-laki tapi beda levelnya beda. Keimanan kita jauh berbeda dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Ma'is bin Malik datang kepada Nabi, ngaku, wahai Nabi saya zina. Apa ya, Nabi nggak ngomong apa, tapi berpaling aja, nggak diladeni. Ya. Fa'arada anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngeladeni Nabi. Karena sebenarnya kalau dia nggak ngaku ya nggak ada hukum. Misalnya dia diem aja nggak ngaku gitu ya,
dan nggak ada yang ngadukan gitu kan, tentu nggak akan berlaku juga hukum bagi dia. Makanya Nabi nggak langsung membentak atau apa, nggak, diem aja Nabi, paling aja. Ini padahal urusan pidana, urusan negara, bukan urusan rumah tangga. Tenang Nabi. Ya. Sampai akhirnya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu ini datang yang keempat kali. Baru Nabi bicara. Apa kata Nabi ke dia? Abi kejunun, gila kamu. Jadi kamu gila ya itu. Maka ini subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana sifat malu ini membuat seseorang itu betul-betul menjadi orang yang luar biasa. Tidak hanya akan menjadi orang yang dicintai oleh orang, tapi juga menjadi orang-orang yang penyabar, tenang, ya, jernih, bijaksana, dan seterusnya. Oleh karenanya wajar kalau saat ini Nabi menggandengkan, memasukkan al-haya itu bagian dari iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Ini hadis sering kita dengar, ya. Biasa diajarkan juga di sekolah-sekolah kita. Iman itu ada, biasanya kalau di kita sering diterjemahkan apa? 72 cabang. Ya kan? Iman itu ada berapa tuh? 72 cabang. Sebenarnya tidak pas 72 karena lafadznya itu bid'un wa sab'un. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu agak ragu apakah dia bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Sab'un itu 70, kalau sittun berarti 60. Dan bid'un itu bid'un bisa dibaca bid'un, bisa dibaca dengan bad'un, dengan memfathah ba-nya, sama itu. Bid'un atau bad'un itu sama. Itu adalah bilangan 3 sampai 10. Oleh karena itu ketika kita menerjemahkan bid'un wa sab'un, ya, bid'un wa sab'un, maka kita bisa terjemahkan 73, 74, 75, 79 itu boleh. Dan ya sebenarnya hadis ini itu tidak membicarakan tentang bilangannya sebenarnya intinya. Tapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa jalan-jalan keimanan itu sangat banyak. Dan itu juga pernah saya sampaikan ketika kita di majelis Riyadhus Shalihin, ya, kemarin ketika kita di bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya, banyak kasratu turuqil khair, ya, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Begitu pula jalan iman itu sangat banyak. Dan Allah dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara perinci. Secara perinci tidak dijelaskan. Misalnya yang nomor 1 ini enggak dijelaskan secara perinci. Agar apa? Agar kita semangat untuk selalu menempuh jalan-jalan keimanan itu. Dari nas-nas yang ada baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini semisal ketika Nabi SAW mengatakan terkait Lailatul Qadar misalnya. Apa kata Nabi? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Raihlah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Nabi tidak memerinci. Ya, enggak ada secara tegas misalnya Lailatul Qadar itu jatuh malam 21, malam 22, 23. Enggak ada. Agar apa? Agar kaum muslimin itu semangat di 10 hari terakhir Ramadan. Gitu loh. Karena umumnya orang itu semakin ke penghujung bukan semakin banyak biasanya. Semakin sedikit. Maka Bapak Ibu lihat tuh kalau sholat tarawih itu di masjid kalau Ramadan tuh kapan banyaknya? Awal. Nanti kalau sudah ke tengah separuh udah. Nanti kalau sudah terakhir mungkin tinggal satu shaf. Alasannya macam-macam lah, pulang kampung lah, yang nyiapin kue, macam. Lupa malah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru puncak dari Ramadan itu apa? 10 hari terakhir. Sama seperti itu. Jadi ketika Nabi SAW berbicara tentang masalah iman, maka beliau hanya menyebutkan secara umum bahwa jalan keimanan itu banyak itu. Ya sudah, kalian kejar itu semua. Berlomba-lombalah untuk menempuh cabang-cabang keimanan tadi. Gak usah pilih-pilih. Ya udah saya milih yang ini aja lah itu. Iya kalau dapat, iya kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, gitu. Sama kayak kita misalnya mau meraih Lailatul Qadar, ya udah kita malam 21 aja gitu. Karena hadisnya lebih kuat. Oh enggak, malam 27 aja. Iya kalau bener itu gitu. Tapi kalau kita sudah betul-betul sungguh-sungguh dari misalnya malam 21 sampai akhir, maka insya Allah dapat. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh selama Ramadan itu semua sungguh-sungguh terus, ya insya Allah pasti dapat itu loh. Nggak usah mikir misalnya Lailatul Qadar mau malam berapa. Kadang kita kan sok berdebat itu. Oh enggak tadi, kemarin. Belum lagi nanti kalau sudah kacaunya, kalau sudah apa, kamu matlaknya matlak Indonesia atau Saudi gitu. Aduh, tambah parah itu. Tapi kalau kita sudah, ya sudah kita semangat aja di setiap malam gitu. Selesai gitu. Sama ketika kita berbicara masalah iman juga begitu. Cabang iman itu sangat banyak. Ya, makanya sebagian ulama pun ada yang memang mengkhususkan di situ. Misalnya ada sebenarnya membuat kitab seperti Syu'abul Iman misalnya. Cabang-cabang iman. Itu boleh, akan tapi itu tidak dalam rangka betul-betul memerinci gitu. Tapi sekedar mengelompokkan berdasarkan nas-nas yang ada gitu. Nabi SAW hanya memberikan patokan atas bawah saja. Sama kayak kita jualan ya, HET ini, HET-nya ini gitu. Atau kita misalnya pemerintah membuat patokan tarif angkutan, tarif atas, tarif bawah gitu kan gitu. Nabi juga begitu dalam masalah cabang iman, beliau hanya menetapkan atas bawah saja. Batas atas, batas bawah. Maka beliau mengatakan Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling bawah dari cabang iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Atau bisa diterjemahkan menyingkirkan duri dari jalan. Walaupun al-adha itu nggak mesti duri, nanti kita jelasin tuh. Itu patokan atas bawah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling bawah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Lalu Nabi mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman.
Jadi setelah beliau menetapkan atas bawah, maka beliau memberi contoh juga. Di antara bentuk iman itu, cabangnya adalah al-haya, malu. Di malu ada di tengah-tengahnya itu. Selain itu banyak gitu. Dan hadis ini faedahnya sangat banyak bagi kita kaum muslimin. Sangat banyak. Seperti Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di antara faedah hadis ini bahwa iman itu mengandung 4 unsur. Harus ada, itu baru dikatakan benar imannya. Yang pertama, i'tiqadul qalb, keyakinan di dalam hati. Sebagaimana apa? Karena al-iman itu adalah i'tiqad, iman itu keyakinan. Keyakinan di dalam hati tentang Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, hari kiamat, dan juga takdir Allah. Sebagaimana ketika Nabi ditanya mal iman, maka beliau mengatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman, unsur iman yang pertama, itu i'tiqadul qalb, keyakinan di dalam hati. Kita harus meyakini tentang Allah, kita harus meyakini tentang hal yang gaib, malaikat, kita harus meyakini tentang kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, dan juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Yang keyakinan yang kuat dalam hati kita. Kemudian unsur iman yang kedua yaitu qaulul qalbi. Iya betul. Maaf ya. Yang kedua, unsur iman yang pertama i'tiqadul qalbi, kemudian kedua adalah amalul qalbi, bukan qaulul qalbi tapi amalul qalbi. Apa di antara contoh amalan hati? Yaitu al-haya, malu. Makanya di sini Nabi mengatakan al-iman syu'bat, al-haya syu'batun minal iman. Nabi mencontohkan bahwasanya amalan itu tidak hanya dengan jawarih, dengan badan, tapi juga ada amalul qalb, amalan hati. Yaitu apa? Ada rasa malu, perasaan. Makanya di sini apa? Nabi mencontohkan di antara bentuk amalan hati itu adalah apa? Malu. Dan amalan hati banyak, seperti misalnya sabar, itu amalan hati. Kemudian khusyuk, itu amalan hati. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, itu amalan hati. Al-bughdhu fillah, benci karena Allah, itu amalan hati. Itu amalan-amalan hati dan banyak yang lainnya. Jadi iman, unsur iman yang kedua itu adalah amalan hati. Oleh karena itu agama itu tidak hanya berbicara masalah amal-amalan zahir. Ya, amal-amalan terkait dengan amal-amalan tangan, kaki dan seterusnya, enggak. Tapi juga berbicara tentang masalah hati. Dan begitulah Ahlussunnah di dalam memahami iman. Maka salah kalau ada orang mengatakan, wah Ahlussunnah itu kalau berbicara agama hanya dohirnya saja. Siapa yang bilang? Ahlussunnah justru mengatakan al-iman itu punya 4 unsur. Yang pertama i'tiqadul qalb, keyakinan hati. Kemudian yang kedua amalul qalbi, amalan hati. Kemudian yang ketiga
qaulul lisan, perkataan lisan. Jadi iman juga harus dibuktikan dengan amalan lisan yang benar. Dan di antara contohnya yang paling tinggi adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, setiap hari itu kita diwajibkan untuk mengucapkan la ilaha illallah berapa kali minimal? Salat subuh itu sekali. Asyhadu an la ilaha illallah itu kan di tasyahudnya gitu. Kemudian zuhur apa? 2 kali. Berapa 9. Iya. Karena 4 salat yang lainnya itu tasyahudnya berapa? 2. 2 kali 4 berarti 8 tambah 1 9. 9 kali itu minimal kita itu sehari semalam itu ngucapin la ilaha illallah. Iya tentu minimal saya bilang kan tadi kan. Minimal. Minimal adalah apa? 9 kali itu yang wajib itu. Kalau ambil wudu kan nanti kan berdoa kan, waktu berdoa kan sunnah aja. Yang wajibnya itu pada saat sholat itu minimal 9 kali. Itu adalah apa? Perkataan lisan yang paling tinggi. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Maka kita kemudian mendengar ini, kemudian kita berencana. Ya sudah, nanti menjelang saya wafat saya ngucapin la ilaha illallah saja. Sekarang ya bilang apa, maksiat tak apa udah. Coba aja kalau bisa itu. Mana bisa orang kayak gitu, Pak Bu? Memangnya kita tahu kapan mati itu. Memangnya kita tahu kita bisa mengucapkan itu di akhir hidup kita. Kalau tidak, nggak bisa seperti itu. Betapa banyak orang yang pengen seperti itu nggak dapat. Karena Bapak Ibu, seseorang itu diwafatkan menurut kebiasaan. Maka kita harus hati-hati. Oleh karena itu pula maka ada apa? Syariah apa? Talqin. Ya. Kita menuntun orang-orang yang menjelang kematiannya untuk apa? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah. Mauta di sini maksudnya bukan orang yang sudah meninggal, tapi apa? Orang yang menjelang meninggal. Itu makna dari mauta. Karena memang kalimatnya sangat luar biasa, la ilaha illallah. Karena itu ada kalimat tauhid yang menjadi apa? Pokok ajaran para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul ya itu sama ajarannya. Pokok ajaran sama yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus dalam setiap umat itu seorang rasul, satu semua misinya. Itu tauhid. Untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah. Yang mana ketika seseorang dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia mengakui bahwasanya apa? Allah itu Khaliq. Allah yang menciptakan semuanya. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan. Kemudian ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia mengakui apa? La ma'budu bihaqqin illallah.
tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sehingga sebenarnya aneh kalau misalnya orang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi pada saat bersamaan dia berbuat syirik atau malah jadi gembongnya kesyirikan, jadi dukun sebagainya. Itu aneh, ini kontradiktif, berlawanan. Boleh jadi karena dia nggak ngerti. Ya, nggak ngerti apa arti dari la ilaha illallah ini, namanya juga bukan orang Arab misalnya. Atau yang kedua karena dia hanya sekedar ngucapin gitu aja, karena budaya begitu aja, nggak paham. Maka lihatlah bagaimana para pemimpin Quraisy, mereka itu nggak mau mengucapkan ini karena tahu. Abu Jahal nggak mau ngucapin ini, Abu Thalib juga nggak mau, Abu Lahab juga nggak mau ngucapin ini karena tahu ini konsekuensinya apa, tahu mereka. Kalau mereka orang Arab yang dilahirkan dan hidup di zaman keemasan bahasa Arab, puncak keemasan bahasa Arab zaman itu, tahu betul makna la ilaha illallah. Ya, salah satu tuntutannya adalah apa? Betul-betul mentauhidkan Allah di dalam beribadah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, apapun itu bentuknya. Dan juga ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengesahkan bahwasanya Allah itu satu-satunya yang memiliki asmaul husna wa sifatil ulya, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada yang lebih baik, lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat dan perilaku yang aib, yang buruk. Makanya salah ketika orang misalnya dia dalam keadaan sulit, sedih, kemudian dia mengatakan Allah itu pilih kasih kayaknya. Aku kok diginin terus ya sama Allah gitu. Itu salah itu. Berarti dia menuduh Allah itu tidak bijaksana itu. Padahal Allah Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Kan kadang Pak Bu, kita kan kadang kalau lagi enggak enak kan kadang tiba-tiba muncul aja itu di benak kita itu. Udah sholat banyak-banyak gini juga itu. Ngaji tiap hari bahkan gini juga itu. Itu ujian kita di dalam menjalankan konsekuensi tuntutan dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu suatu perkataan yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan kalau seandainya la ilaha illallah itu ditaruh di satu sisi timbangan, kemudian bumi, langit dan semua yang ada di sini di satu timbangan lagi, maka lebih berat la ilaha illallah. Masa kalimat yang ringan? Tentu enggak kan itu. Jelas berat dia. Punya konsekuensi yang berat memang gitu loh. Enggak hanya sekedar diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai enggak hanya gitu. Kalau gitu enak lah. Mau saya kayak gitu terus-terus biar bisa masuk surga itu. Enak banget gitu. Kalau hanya sekedar seperti itu, nggak ada apa-apanya pengorbanan dari Bilal bin Rabah yang begitu luar biasa disiksa di padang pasir. Kalau hanya begitu la ilaha illallah, maka nggak ada apa-apanya pengorbanan siapa? Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir, yang ditusuk kayak sate sampai wafat. Begitu pula Yasir yang putus badannya ditarik keempat penjuru oleh budak. Kedua orang tua dari Ammar bin Yasir.
radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Enggak ada apa-apanya kalau begitu. Mereka semua itu gugur, berkorban di jalan Allah karena apa? Menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kalimat yang agung, yang berat, yang mulia, yang mempunyai konsekuensi yang berat, yang menggetarkan dunia, yang memporak-porandakan Persia dan Romawi. Ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalimat ini adalah kalimat agung. La ilaha illallah itu adalah kalimat agung yang membedakan orang yang baik dan orang yang buruk, yang membedakan orang yang muslim dan kafir, yang membedakan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka itu adalah la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya kalimat biasa, tapi kalimat yang agung yang sangat dalam artinya dan punya konsekuensi-konsekuensi yang berat. Dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang mampu menjalankan tuntutan dari kalimat ini. Makanya wajar kalau seandainya Nabi mengatakan apa? Fa'adnaha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu apa? Kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau berat, memang berat. Levelnya itu paling tinggi memang gitu. Wa adnaha, apa kata Nabi? Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan cabang iman yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Al-adza ini apa saja sih? Kita sering menerjemahkan itu duri, gangguan. Para ulama menjelaskan sebagaimana Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita, al-adza itu ya segala hal yang menghalangi orang di jalan, apapun itu bentuknya. Sampai-sampai di dalam kitab beliau ini ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan semisal seseorang dia parkir mobil ya, memenuhi jalan, separuh jalan, membuat sempit jalan itu termasuk apa? Orang yang menaruh gangguan di jalan. Sehingga ketika seseorang dia parkir pada tempatnya, maka dia termasuk kategori orang yang beriman. Itu ulama sampai seperti itu. Nah sekarang antum lihat tuh kaum muslimin sekarang, kayak apa dia dalam berlalu lintas. Parkir, tahu itu pertigaan, disumbat pula pertigaan itu dengan mobilnya. Apalagi mobilnya lagi pas baru-barunya. Oh ini mobilku, supaya begitu. Sudah tahu nggak punya tempat parkir itu di rumah, paksa juga beli mobil, sehingga akhirnya parkirnya di jalan, separuh jalan itu, serenteng itu semua itu jalan umum itu, bukan jalan dia padahal. La ilaha illallah kaum muslimin, ini bagian dari iman. Jadi kalau antum nggak punya lahan parkir, yang nggak bisa nyewa lahan parkir, nggak punya parkir, nggak usah beli mobil. Ganggu aja itu malahan nanti. Kecuali kalau misalnya memang karena lahannya sempit, ini di kota-kota kan kadang lah sempit, nggak ada tempat parkir, tapi antum bisa menyewa lahan parkir atau numpang parkir sehingga tidak parkir di jalan-jalan. Nah itu tak apa. Karena itu apa? Gangguan dari adza, fitorik, gangguan di jalan. Jadi nggak hanya sekedar apa duri. Ini sering kita jumpai itu parkir sembarangan ngawur itu. Bukan hanya orang-orang awam, orang yang ngaji juga itu banyak itu. Apalagi kalau kajian umum, ini kan kajian umum untuk kebaikan. Wow, sudah membuat macet di mana-mana, ngawur ini namanya. Kita mau ngaji untuk baik tapi ngawur malahan itu.
Kalau memang misalnya ada pengajian umum yang nanti memang diperkirakan akan bludak, terus menyebabkan penyempitan jalan sebagainya, koordinasi dengan yang berwenang, dengan kepolisian misalnya, supaya ditutup itu jalan, dialihkan jalurnya, begitu. Ini enggak, ini kan kebaikan. Akhirnya nyumbat jalan, akhirnya orang nyumpah juga akhirnya. La ilaha illallah, ini udah ngaji untuk baik-baik, tapi membuat apa? Disumpahi orang itu. Siapa yang salah? Ya kita sebenarnya. Hadisnya itu jelas kok. Hadisnya itu jelas, Bapak Ibu, ini baca lagi ini ya. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Itu baru apa cabang iman yang paling rendah. Itu aja kita bingung, nggak bisa ngelaksanain. Lah apalagi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Logikanya seperti itu. Urusannya remeh-temeh aja kita sudah mengabaikan gitu loh. Apalagi yang lebih dari itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mari kita mulai dari yang kecil-kecil itu. Ya, urusan iman ini yang kecil itu. Tertib di dalam berlalu lintas, itu bagian dari iman. Ya, parkir pada tempatnya, ya, tidak ganggu jalan orang. Misalnya ini banyak di tempat kita apa? Pesta itu, pesta. Kadang kan harus menutup jalan. Ya, jangan seenaknya nutup, koordinasi dengan pengurus tempat, pejabat setempat, Pak RT, RW, walaupun itu adalah kebiasaan misalnya, sehingga dialihkan jalurnya dan sesuai kebutuhan saja. Ini misalnya acara masih hari Selasa, tendanya sudah dipasang 7 hari sebelum itu ngawur, gitu loh. Jangan begitu, itu adalah apa? Jalan umum. Sesuai dengan kebutuhan. Lebih baik lagi kalau tidak ganggu jalan. Mulai dari itu. Tertib di dalam apa? Berlalu lintas. Dimulai dari yang kecil-kecil, amal yang kecil, yaitu murah senyum. Nabi mengatakan apa? Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu apa? Sedekah. Kalau enggak apa susah senyum, latihan senyum. Ustadz, berarti latihan senyum itu ibadah? Iya, saya katakan ibadah itu. Nabi ngomong gitu kok. Kalau kita orang yang enggak gampang bisa senyum, latihan. Dicermin latihan. Latihan. Nabi tabassumuka li akhika shadaqah. Bagian dari iman. Jika kita ketemu saudara kita sama muslim mengucapkan assalamualaikum tersenyum, masya Allah nikmat. Ya. Jangan hanya ramahnya kepada orang yang dikenal saja, gitu. Jangan. Bahkan kepada orang non muslim juga. Nabi bergaul dengan muslim dan non muslim di Madinah itu. Tetangga Nabi ada juga orang Yahudi, orang Nasrani ada. Dan Nabi bermuamalah, juga saling memberi hadiah. Berdagang juga dengan mereka. Dan Nabi murah senyum orangnya. Ngobrol gitu. Jadi bersosial, bertetangga dengan baik. Jangan apa menjadi orang yang kurang pergaulan atau yang memang apa pengen eksklusif gitu. Wah, saya kan akhirnya nggak mau bergaul. Enggak lah, udah ngaji sunnah ngapain juga sama orang-orang yang kurang apa. Deh, siapa yang ngajari kayak gitu? Jangan. Jadilah orang yang ramah.
yang murah senyum. Dan itu bagian dari apa? Bagian dari iman. Nah, itu malu kaum muslimin. Jadi al-haya itu akan mendatangkan kebaikan semua. Sehingga seorang yang pemalu, dia malu kalau seandainya dia tidak mentauhidkan Allah. Malu dia. Allah sudah menciptakan yang dalam bentuk yang indah seperti ini ya. Sudah diberi rezeki yang banyak, tiba-tiba dia berbuat syirik. Malu dia kepada Allah. Malu dia meninggalkan sholat. Allah telah beri rezeki dengan cuma-cuma pada kita. Cuma disuruh sholat aja nggak mau. Malu dia pada Allah. Dia malu pada Nabi SAW kalau tidak mengikuti sunnahnya. Dia malu kepada orang tuanya kalau tidak berbakti. Dia malu kepada istrinya kalau tidak bisa mengayomi istrinya. Dia malu kepada suaminya kalau seandainya tidak taat pada suaminya, tidak menghormati suaminya. Seorang anak pun merasa malu, tidak berbakti. Atau seorang ayah bunda, seorang orang tua, dia malu kalau tidak bisa mendidik anaknya. Seorang tetangga, dia akan malu kepada tetangganya ketika dia tidak bisa memuliakan tetangganya. Seseorang akan malu pada tamunya ketika dia tidak bisa menjamu, menghormati tamunya. Seorang pegawai, dia akan malu ketika dia tidak melaksanakan amanah dari majikannya. Begitu pula majikannya malu kalau tidak bisa menggaji tepat waktu karyawan-karyawannya. Begitu seorang pemalu. Seorang pemimpin, dia malu tidak bisa mengayomi, menuntaskan segala persoalan rakyatnya. Begitu pula rakyat merasa malu tidak bisa membantu pemerintahnya. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan al-haya la yati illa bi khair. Malu itu hanya mendatangkan kebaikan saja. Adapun misalnya seseorang dia malu bertanya hal-hal yang baik, maka itu bukan malu. Itu adalah aib. Itu kekurangan. Orang yang dia malu pergi ke masjid untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan malu tapi aib. Orang yang malu berbuat baik itu aib, bukan malu. Itu aib. Itu naqas, itu kekurangan. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak menganggap itu sebuah hal yang memalukan ketika mereka bertanya sesuatu tentang masalah agamanya yang mereka belum tahu. Mereka bertanya kepada Nabi apa-apa yang mereka belum tahu tentang agamanya, dan nggak malu. Nggak malu mengatakan saya ini nggak tahu, itu nggak malu. Bahkan antum lihat bagaimana seorang sahabat nggak malu mengaku dirinya melakukan kemaksiatan yang besar, zina. Karena itu bukan bagian dari malu. Ya, bukan bagian dari sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Bertanya ketika tidak tahu, mengaku salah, itu adalah justru sifat malu yang benar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi diri kita dengan al-haya, menghiasi diri kita dengan sifat malu, karena semua itu hanya akan memberikan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang pemalu itu hanya akan berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini al-haya ini kalau dari tadi Ustaz menjelaskan ini, karena itu saat kita mengimplementasikan al-haya ini sama dengan al-khauf jatuhnya, karena di dalam kemaluan itu nantinya akan menimbulkan rasa takut. Nah sekarang ini al-haya ini yang mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah itu seperti al-haya apa? Yang pertama tadi Ustaz menjelaskan ada sahabat yang dia gentar untuk mengakui kesalahannya di hadapan Rasulullah ketika dia berzina. Tapi Rasulullah memalingkan. Nah, kalau yang Anda tangkap Rasulullah bukan malu. Kalau yang Anda tangkap, karena yang tadi dijelaskan al-haya itu adalah malu terhadap diri kita dan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang ini terkait al-haya dan khauf ini, apa korelasinya? Itu. Yang kedua, apakah bagian dari malu apabila kita ditunjuk sebagai imam untuk sholat dan notabene kita mengetahui bahwasanya standar dari yang lain itu jemaahnya itu di bawah dari rata-rata standar bacaan imam. Namun kita tidak hadir untuk menjadi seorang imam di situ ketika ditunjuk, apakah itu termasuk dari malu atau itu aib? Karena tadi kan ada bahasanya bahwasanya apabila kita gengsi untuk bertanya tentang suatu hal agama yang tidak mengetahui itu adalah aib. Apabila kita ke masjid tidak mau ke masjid bersolat Jumat itu aib. Dan bagaimana apabila kita mumpuni untuk baca Al-Quran kita menjadi seorang imam tapi kita tidak mengambil posisi tersebut, sementara kita sudah dipersilakan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Yang pertama, apa hubungan antara al-haya wal khauf? Ya, itu sangat erat. Al-haya itu akan mendorong seorang untuk takut. Maksud takut itu takut yang baik ya. Itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika dia berbuat maksiat. Takut melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, itu sangat jelas. Al-haya itu akan menumbuhkan al-khauf ya, minallah, jelas itu. Itu hubungannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika seseorang punya kemampuan menjadi seorang imam, baik dari segi ilmu fikihnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya memang sudah mampu, kemudian dia memang ditunjuk oleh jamaah atau yang berwenang di masjid tersebut, maka seharusnya dia menerima, karena al-haya itu akan mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atau melakukan menegakkan kebenaran. Dan di antara bentuk dari menegakkan kebenaran, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu ketika dia ditunjuk atau ditugaskan di bidang yang dia mampu, maka dia laksanakan dengan baik. Ketika dia menolak, maka sebenarnya itu bukan malu yang benar. Karena Nabi mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam bagikan adalah yang aqra'. Aqra' itu maknanya afqah, yang paling faqih. Kemudian yang paling yang paling bagus bacaannya dan seterusnya. Nah, ketika dia memenuhi itu, maka seharusnya dia terima. Ketika dia tidak menerima alasan malu, itu bukan malu yang benar, itu naqs, itu kekurangan berarti. Maka harus didorong. Karena al-haya, ya, malu itu justru akan mendorong seseorang untuk bertanggung jawab. Malu itu justru akan mendorong seseorang untuk berperan di masyarakatnya, menegakkan kebenaran dan seterusnya. Contohnya Nabi, gitu. Nabi adalah orang yang paling pemalu, tapi Nabi yang di depan memimpin negara, Nabi di depan memimpin peperangan, Nabi di depan di dalam memutuskan perkara-perkara masyarakat dan seterusnya. Begitu pula para sahabat.
Adapun kisah Nabi memalingkan dari sahabat yang tadi lapor dia zina, itu menunjukkan bukan berarti Nabi malu, memang enggak, akan tapi dikarenakan beliau punya sifat malu yang tinggi, maka beliau tidak gegabah gitu loh. Di sifat malu itu membuat seseorang itu tenang di dalam berpenampilan maupun berpikir, tidak serampangan dalam memutuskan perkara. Itu maksudnya di situ, bijaksana. Makanya sampai 4 kali, keempat pun masih ditanya, abika junun, kamu itu gila, artinya kamu itu ada penyakit gila enggak gitu loh. Karena umumnya nggak ngaku kan orang gitu loh. Itu juga menunjukkan umumnya orang itu nggak ngaku kalau salah gitu. Kamu ada kegilaan enggak? Setelah itu Nabi masih ditanya, kamu ngerti apa itu zina? Ngerti. Nah. Jadi ini semua terjadi karena apa? Nabi itu orangnya pemalu. Malu yang benar, artinya kalau malu yang benar dia akan membuat orang itu bijaksana, tenang dalam memutuskan sebuah perkara, teliti, detail. Karena apa? Kalau dia salah dan memutuskan perkara, malu. Gitu. Malu akhirnya apa? Bisa malu mendolimi orang gitu. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ah. Iya. Ya cuka sama cuka itu yang cuka kita itulah. Iya, iya. Nggak ada cuka rasanya manis. Yang enggak, dia nggak cuka aja lah makannya. Tentu ada campurannya. Ya. Nggak. Tadi hadis itu saya tampilkan, itu juga untuk memberikan ibrah pada kita. Nabi itu kalau misalnya nggak suka sesuatu itu nggak langsung spontan mencela, enggak itu loh. Justru Nabi itu paling cuma berubah mukanya, paling diem gitu. Nah, tidak mencela gitu. Kan nggak kayak kita kadang istri misalnya salah sedikit aja nyediain makan, kadang apa ini dek ini? Apa dah? Tak enak dah. Dah belilah ya. Masak pandai ini. Ini kan tak enak kan di telinga ini rasanya kan kayak gitu kan. Coba kalau diam kita, diam dulu. Diam, terus makan dikit. Kayak ada yang kurang ya ini. Apa itu? Ada beli sedikit lah apanya, beli lauk lah biar lebih enak itu, lebih semarak itu. Padahal mungkin di hatinya dia dongkol gitu kan. Tapi karena pemalu, dia nggak sampai hati itu loh, menyakiti itu loh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ibu-ibu boleh tanya. Silahkan kalau ada yang bertanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang-kadang merasa sudah mapan kadang-kadang masih gangguan, kadang-kadang kita merasa miskin ataupun melakukan seperti misalnya tugas jadi kadang-kadang kita maaf tapi karena mungkin tidak mempunyai sifat malu, kita banyak menuntut hak, tapi kita jarang itu menjalankan kewajiban untuk membantu perintah. Jadi kita kan mengurangi
Ya, bagaimana kalau misalnya rakyat bisanya nuntut aja gitu kan? Intinya kan gitu kan? Dia lupa akan apa kewajibannya. Ya itu bagian dari apa? Kurang punya malu, artinya sifat malunya kurang. Karena kita juga jumpai yang sebenarnya seseorang itu sudah mapan, sudah cukup. Begitu ada bantuan dari pemerintah, itu datanya berubah semua, miskin semua. Itu walaupun kadang itu yang buat bukan dia, mungkin pejabat ya apa di daerah itu. Tapi kan itu di cross check sebenarnya sama dia, tapi dia diem aja. Tidak mengkoreksi. Biar aja apa ini rezeki nomplok ini. Kok saya juga dimasukkan ke situ. Seharusnya dia lapor ini enggak, saya enggak pantas ini. Misalnya bantuan ini untuk orang yang gajinya di bawah misalnya 4 juta. Nah, dia gajinya 10 juta. Tapi dia diem aja dimasukin. Dapat. Ya ini berarti sifat malunya kurang. Produk ini misalnya untuk masyarakat miskin. Nah, dia tetap aja ikut-ikut jadi miskin itu. Ya nanti khawatirnya dia betul-betul miskin gitu. Dia nggak berhak dapat subsidi, ikut juga dapat ikut subsidi. Tanpa kita membicarakan masalah kekurangan, kelemahan pemerintah, ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Gitu. Tapi intinya seorang Muslim dia harus bermuamalah dengan baik kepada pemerintahnya, mendoakan minimal. Mendoakan agar baik pemerintahnya dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kewajiban dari rakyat. Jadi kalau hanya mementingkan itu aja, ya memang sifat malunya kurang. Seharusnya dia mampu, tetap aja pengen didata jadi orang miskin. Seharusnya mampu, tetap aja pengen didata jadi orang yang dapat subsidi. Terus terang Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum juga mendownload aplikasi subsidi BBM juga enggak. Karena ya merasa ya saya bukan bagian dari kelompok itu gitu. Walaupun ya bisa aja kalau mau bisa. Apa sih gampangnya itu? Apa gampangnya? Apa susahnya gitu. Tapi kita dengan perasaan malu itu kita harus akhirnya dengan kita punya rasa malu itu kita akan menempatkan diri kita pada tempatnya gitu. Makanya apa kata Nabi ini ada Nabi mengatakan apa? Idalam tastahi fasna masyita, itu kata Nabi. Kalau seandainya kamu nggak punya malu, lakukan apa yang kamu mau. Ya, saya ulangi. Nabi mengatakan idalam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak punya malu, lakukan apapun yang kamu mau. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah begini. Seseorang, hadis ini faedahnya apa? Walaupun Nabi itu sifatnya perintah, bukan berarti Nabi mengatakan kamu nggak usah punya malu. Bukan begitu. Maksudnya adalah seseorang kalau dia nggak punya rasa malu, pasti dia akan melakukan apapun. Siapa contoh orang nggak punya malu? Orang gila. Nah, Bapak Ibu tahu orang gila kan? Maka orang gila nggak punya malu dia, jalan telanjang pun nggak ada masalah dia itu. Orang kalau sudah nggak punya malu, dia korupsi pun nggak akan malu dia, biasa aja. Walaupun keluar masuk penjara biasa aja dia, walaupun dikasih baju oranye dia tetap senyum-senyum, bahkan dada-dada aja dia. Nggak santai aja, karena udah apa? Malunya udah nggak ada atau berkurang banyak. Gitu. Orang yang sudah terbiasa nggak peduli sama keluarganya,
Hariannya nongkrong-nongkrong, nggak peduli dengan anak istrinya. Walaupun dia apa-apain, tetap aja dia santai aja. Karena apa? Rasa malunya sudah turun. Tidak ada. Itu maksudnya sabda Nabi itu. Atau ini sebenarnya menunjukkan apa? Kemarahan. Kemarahan syariat, kemarahan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang tidak punya malu. Sama kayak orang tua ketika dia melarang anaknya, nak, jangan rame. Oh, tutup rame kan? Nak, jangan rame. Nah, mulai diam dia. Tapi nanti rame lagi. Lalu karena sudah jengkel bilang, rame aja sekalian sana. Nah. Apakah berarti orang tua memerintahkan anak untuk rame? Enggak, itu kan udah jengkel, udah kesel gitu. Sama kayak Nabi mengatakan, di dalam tasawuf fasna asita itu kan. Udah kalau nggak punya malu, udah lakukan apa ini. Udah kesel gitu. Disuruh punya malu tapi nggak punya malu, ya udah selesai. Udahlah, terserah. Nanti yang penting di akhirat ya udah, nanti di akhirat awas. Nah gitu. Subhanallah. Kita lihat bahwasanya al-haya kullu khair. Sifat malu pasti meratakan kebaikan. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Nah, maghrib pun dah maghrib ya, 15 menit lagi insyaallah ta'ala. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah ya. Dan bisa kita lanjutkan pertemuan ini di kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala. Dan juga mungkin juga perkenalan saya yang pertama kepada warga sekitar sini ya. Ibu-ibu yang di pojok rumahnya di sini Bu, sekitar sini ya Ibu. Oh, Masya Allah, ini kenalan kita Bu ya, jumpa pertama kali ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat jalinan ukhuwah kita, persaudaraan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari azab kubur dan azab neraka, dan juga memasukkan kita semua ke surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.